Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari Bu Maya, yaitu yang kami ambil temanya adalah cara menilai online shop terbaik dengan metode SAO. Langsung saja di slide kedua. Di sini nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Fajrul, yang kedua saya sendiri Iksan Kurnia, yang ketiga ada Irman Dwiana, yang keempat ada Genta. Selanjutnya ada Muhammad Jakaria, Muhammad Indi, Muhammad Arif Wildan, dan Ramadan Ayatullah. Di sini di slide 3 ada pengertian SAO. Nah, di sini ada menurut para ahli, SAO itu adalah konsep dasar metode SAO, mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut Fishburne tahun 1967, dan ada kata McCrimmon 1968. Selanjutnya di slide 4 ada kriteria atribut yang akan dibacakan oleh Ramadan. Baik, terima kasih untuk Saudara Ihsan. Kemudian di slide 4 ini ada kriteria atribut, yaitu tipe dari kriteria apakah bersifat keuntungan, benefit, atau biaya, cost. Jadi kita bisa lihat kode kriterianya yaitu C1, ada C2, C3, C4, dan C5. Penjelasannya adalah harga, populer, respon, jasa pengiriman, dan diskon. Untuk atributnya, harga, populer, respon itu berbentuk benefit, sedangkan jasa pengiriman, diskon itu berbentuk cost. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria bobot. Seberapa besar kepentingan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain? Yang pertama kita lihat kode kriteria dari C1, C2, C3, C4, C5. Penjelasannya adalah harga, populer, respon, jasa pengiriman, atribut, benefit, dan cost, serta cost di diskon juga. Kriteria bobotnya yaitu ada C1 itu 0,2, C2 itu 0,3, C3 0,25, C4 0,125, C5 0,125. Nilai bobot tersebut yaitu bebas, asalkan total dari bobot tersebut tidak melebihi dari angka 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu kriteria rating di slide ke-6. Pengelompokan suatu kriteria menjadi skala yang memiliki bobot masing-masing. Di sini kode kriteria dari C1 sampai C5 yaitu bobot yang pertama dengan bobot harga itu 3. Jadi bobot tersebut itu ditentukan sesuai dengan menentukan jika nilai bobot tersebut sangat bagus yaitu nilainya 5, jika bagus nilainya 4, cukup yaitu nilainya 3, buruk itu nilainya 2, sangat buruk itu nilainya 1. Di sini kita bisa lihat untuk penjelasan harga yaitu dengan bobot 3 yaitu cukup. Kenapa dibilang cukup? Jika harga itu mahal, maka kualitas itu akan memenuhi harga tersebut. Jadi kalau kita membeli suatu barang, apabila harga mahal pasti ada kualitas. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator Iksan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Ramadan. Izin menambahkan dari yang tadi dibaca oleh Ramadan. Ini dari kriteria rating ini tidak akan masuk ke dalam rumus ya. Ini hanya semacam rate dari suatu online shop saja. Selanjutnya yaitu mendefinisikan kriteria. Sebelum kita dibingungkan oleh hitungan matematika, kita tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benefit dan kriteria cost. Kriteria benefitnya adalah harga dengan simbol C1, selanjutnya populer dengan simbol C2, respon dengan simbol C3. Sedangkan kriteria costnya adalah jasa pengiriman dengan simbol C4 dan diskon dengan simbol C5. Selanjutnya, menentukan nilai di setiap kriteria yang dimiliki setiap alternatif. Menentukan nilai di setiap kriteria pada semua alternatif. Untuk kriteria yang kualitatif atau tidak bernilai, nilainya ditentukan sesuai rating yang sudah didefinisikan. Tabel pertama, pembobotan alternatif terhadap kriteria. Kita ubah ke dalam bentuk matriks. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Saudara Arif Wildan yang telah dibacakan tadi. Izin menambahkan, pokoknya nilai-nilai di sini dari C1 sampai C5 bebas ya, terserah kalian.
pengen masukin nilai berapa. Selanjutnya di membuat metrik keputusan akan dibacakan oleh Muhammad Zakaria. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya dari Arif Firdan untuk membaca tabel membuat metrik keputusan. Nah, membuat metrik keputusan ini ambilnya dari nilai kriteria alternatif. Di situ ada kolom C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, di C1 ini terdapat 1, 0,2, 0,125, 0,8, dan 0,125. Dan di C2 ada 0,125, 1, 0,2, 0,125, dan 0,8. Sama halnya kayak di C3. Sampai C5 itu ngambilnya dari nilai kriteria alternatif. Selanjutnya melakukan normalisasi metrik benefit. Benefit ini mencari angka 1 dan ditaruh paling belakang. Dari kolom C1 nilai maksimalnya sama dengan 1. Contoh, R1, 1 dibagi 1 sama dengan 1. R2, 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. R3, 0,125 dibagi 1 sama dengan 0,125. Sama halnya kayak di kolom C2. 0,125 sama dengan dibagi 1 sama dengan 0,125. Dan di kolom C3 sama halnya kayak di C1 dan di C2. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Muhammad Zakaria. Saya di sini izin menambahkan lagi. Oh ya, di sini kan ada dari kolom C1 dan C3 itu kita melakukan normalisasi metrik benefit. Kenapa benefit? Karena benefit itu mencari nilai maksimal. Yang pertama 1. Dari atas ini ya, yang kolom C1 kan ini nih, C1 ini. Jadi antara 1 sampai 0,125 ini kita pertama ngambil nilai terbesar dulu. Nilai terbesarnya berapa sih? Kan 1. Jadi nilai maksimal kan 1, berarti 1. Berarti yang nilai, kalau nilai benefit, kalau mencari nilai maksimal itu yang angka paling besar itu ditaruh belakang. Jadi maka yang sudah dibilang Muhammad Zakaria tadi, maka 1 dibagi 1 dan 0,2 dibagi 1. Maka akan menghasilkan nilai-nilai tersebut. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ada slide 11 yang akan dibacakan oleh Saudara Irman. Baiklah, terima kasih Saudara Ihsan Kurnia. Saya di sini akan menjelaskan tentang normalisasi matriks yang bagian cost. Beda halnya dengan yang benefit, dia mencari nilai terbesarnya dari angka tabel yang berada di slide 8. Di sini normalisasi metrik yang cost memilihnya dengan nilai minimalnya. Dengan contoh R1 0,125 bagi 0,2 sama dengan 0,25. R2 0,125 bagi 0,8 0,1625. R3 0,125 dibagi 0,125 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian ada C5. Masih sama, nilai minimalnya 0,125. R1 0,125 dibagi 0,125 sama dengan 1. R2 0,125 dibagi 1,25 sama dengan 1. R3 0,125 dibagi 0,8 sama dengan 0,15625 dan seterusnya. Kemudian slide selanjutnya di sini ada melakukan normalisasi matriks. Di sini untuk mengisi tabelnya kita dapat menuliskan dari hasil-hasil yang sudah tertera di slide 10 dan slide 11 tadi yang sudah diselesaikan dengan cara nilai terbesar dibagi angka C1 yang itu bagian A1, yang A1, dan kemudian yang cost juga C4 dikurang angka terkecilnya 0,125 tadi. Selesai. Saya akan kembalikan kepada Ihsan Kurnia. Oke, terima kasih. Izin menambahkan ya, dari ini dari tabel normalisasi metrik ini data-datanya didapat dari perhitungan dari C1 sampai C5 ini. Maka yang hasil dari C1 sampai C5 ini maka akan dibuat tabel normalisasi metrik. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dibaca oleh Ahmad Fajrul. Oke, terima kasih untuk Saudara Iksan. Saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu maka didapatlah matriks R, yaitu C1 dengan 1,
0,2, 0,125, 0,8, 0,125. Lalu C2-nya 0,125, 1, 0,2, 0,125, 0,8, dan selanjutnya. Setelah dapat sampai C5, maka dikalikanlah dengan perkalian pelangi, yaitu dengan bobotnya. Tadi kan bobotnya sudah didapat, yaitu C1 0,2, C2 0,3, C3 0,25, C4 0,125, C5 0,125. Maka di sini C1-nya yaitu 1 dikali dengan bobot C1 0,2 ditambah dengan C2 yaitu 0,125 dikalikan dengan 0,3, lalu C3 0,8 dikalikan dengan 0,25, lalu C4 0,2 dikalikan dengan 0,125, dan C5-nya 0,125 dikalikan dengan 0,125. Maka dapat dihasilkan yaitu A1-nya 0,640625. Selanjutnya begitu. Setelah didapat hasilnya, hasil perkalian pelangi tadi, maka didapatlah nilai min dan max, yaitu berupa nilai minnya terdapat pada A4 yaitu 0,388125, dan nilai maksimalnya terdapat pada A5 yaitu 0,718125. Maka kesimpulannya, alternatif yang memiliki nilai tertinggi yaitu 0,718125, dan alternatif keduanya yaitu yang tertinggi kedua terdapat pada A1 dengan nilai 0,40625. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Ahmad Fajrul. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mungkin banyak kekurangan, Bu. Mohon maaf, misalkan banyak yang kurang jelas, kami akan mengirimkan berupa Excel-nya. Di sana mungkin di Excel-nya ada berupa rumus-rumus yang sudah Ibu ajarkan pada kami. Mungkin sekian saja, Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.